Oke, masih bersama kita di Senja Majapahit Channel. Salam pesona Nusantara. Kali ini kita akan menuju ke Akar Seribu ya. Di situ juga di bawahnya itu ada situs ya. Banyak cerita orang-orang masyarakat juga mengenalnya itu situs Palinggian. Mungkin ini cerita dari masyarakat sini saja sebagian ya menyikapi, tapi kalau nanti yang di cerita dari kita langsung bisa tanyakan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Terawilan ya, nanti situ-situ. Jadi di bawahnya Akar Seribu itu ada salah satu situs ya, cagar budaya ya. Kalau situs itu kan termasuk candi ya, jadi itu hanya untuk cagar budaya. Arah menuju lokasi Akar Seribu ini jalannya juga sangat ekstrim ya, ini ya sangat ekstrim. Kita hanya bertiga teman sama satu kameramen ya, kedua dari rekan kita tim Senja Majapahit ya, karena nanti malam itu kita rapat untuk mengisi liburan tanggal merah ya, ini untuk liburan kita. Nanti malam kita rapat untuk mau menuju ke Kabupaten Blora ya, karena ada kirab pusaka. Jadi ada kirab pusaka, jadi nanti malam juga kita mengadakan meeting rapat bersama untuk mengenai pemberangkatan. Jadi kita mengisi waktu istirahat luang kami untuk jalan-jalan ke Akar Seribu. Yuk ikuti terus perjalanan kami di Senja Majapahit Channel. Salam pesona Nusantara. Ini juga kemungkinan tempat tinggal penduduk ya zaman dulu. Mungkin karena di sebelahnya ujung bagian utara ini ada situsnya, ini udah masuk di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi ada cagar budayanya di situ. Bentuknya seperti tempat rumah penduduk ya, pendopoan gitu. Jadi kemungkinan ini juga dulunya kalau dilihat dari banyaknya material fondasi batu ini ya. Nah, itu pohonnya ini besar. Karena memang kita sudah berada di tengah hutan. Ya, puncak ya ini ya. Ini kabutnya sudah mulai turun. Ini mendung ya. Kalau redup, jadi mungkin ya banyak yang diceritakan itu fenomena apa itu dulunya masa-masa Majapahit ya, seperti ini ya kemungkinan. Kita hanya menyikapi saja. Oke, kali ini kita sudah ya, ini yang saya ceritakan tadi ada salah satu situs ya. Tapi kita untuk melangkah dari Akar Seribu untuk ke situs ini kita harus melewati sungai ini dua. Jadi saat ini belum ada jaringan akses untuk masuk ke sana ya. Mungkin di sebelahnya kebun ini yang mungkin lewat jalur yang arah sebelah timur utaranya lagi ya, nanti ini bisa menyampai di salah satu situs di situ ya, di cagar budaya di situ ya. Jadi Akar Seribu ini yang banyak kaum masyarakat ini untuk ya juga ada situsnya. Mungkin ini salah satu dulunya masa-masa orang
kerajaan belum sampai ke Kota Raja ya, Traulan ini bersinggah di sini dulu ya. Ini karena yang kita lihat seperti kemarin-kemarin itu cuma ada umpak-umpak saja. Nah, ini. Jadi ini sementara belum ada akses jalan untuk ke Cagar Budaya situ-situ. Kita harus melewati ujung yang bagian utara ya, sebelahnya ya. Kalau lewat untuk jalur Akar Seribu belum bisa. Oke, kita lanjut ke Akar Seribu. Melewati jembatan ya, seperti ini jalannya ya. Nah, ini jembatan ini, jembatannya dari Bandung untuk menuju Akar Seribu ya. Ya kalau untuk buat anak-anak muda ya, pencinta alam itu sangat senang ya untuk ke Akar Seribu ini ya. Mungkin apa yang dimaksud dengan Akar Seribu ini kita belum tahu, mengecek. Kalau dulu-dulu saya sudah tahu. Jadi ini mungkin Akar Seribu ini, yang disebut Akar Seribu ini mungkin akarnya pohon itu banyak ya, jumlahnya banyak, hanya satu batang pohon saja, akhirnya ini disebut Akar Seribu. Yuk ikuti terus, lanjut perjalanan kami sampai akar pohon Akar Seribu. Oke, kali ini cuacanya sangat tidak mendukung ya. Ini kabut tebal di keliling ini. Ini yang dinamakan pohon Akar Seribu ya. Di pohon Akar Seribu ini dinamakan Akar Seribu ini mungkin banyak akarnya ini ya. Ini. Jadi kita ambil sama rekan-rekan ini, tim senja juga ini yang ikut ya. Kita lihat ini ya, dengan kabut tebal ini masih siang ini, kayak seperti ini udah tidak kelihatan ini pohon-pohonnya ya. Ya, ini kemungkinannya kita cukup sampai di sini ya. Ini mungkin ya, ini cukup sampai di sini kita ya. Jadi kita tidak berani mengelilingi ini ya, karena kita tidak membawa dupa atau untuk tempat permisi di sini. Kemungkinan ini mungkin ada hal-hal yang aneh ya. Ini kalau saya sendiri yang dalam perasaan saya ya, ini mungkin ini yang disebut Akar Seribu ini. Pohon Akar Seribu ini karena akarnya yang banyak ini. Jadi ini masih pukul antara 3 jam 2, ini sudah kabut tebal seperti ini ya. Dulu-dulu tidak seperti ini ya. Mungkin karena ini suasana apa? Suasana lagi hawa kemarau ya ini. Ya, musim kemarau atau musim apa ini kalau orang bilang ini musim kemarau ya ini ya. Ini masih hujan. Ini kita lihat suasana yang ada di sebelah ujung sana ini.
Jadi antara berapa puluh meter ini itu ada salah satu situs yang tadi saya ceritakan. Ini ada peninggalan sejarah kepurbakalaannya, itu cagar budayanya ada di ujung timur utara sana. Di tidak jauh dari pohon akar seribu ini itu ada benda kepurbakalaan yaitu cagar budaya ya. Tapi kita belum bisa sempat ke sana karena ini cuaca lagi tidak mendukung ya, cuaca ya. Ini kelihatan, nah ini tiba-tiba muncul kabut tebal, ini tidak melihat pepohonan. Jalur akses kita pulang nanti kita sudah meraba-meraba ya, ini kemungkinan ini yang dimaksud dengan akar seribu ya. Ini banyak sekalian banyak warga pengunjung ya. Ini yang juga di sini ya. Jadi ini untuk buat pecinta alam ya sangat senang saja ya di sini ya. Untuk jalan-jalan ke sini ini sangat senang ya untuk mengajak. Nah, tapi kita ya juga waspada ya karena ini berdekatan dengan sungai, aliran sungai. Mungkin kalau ada terjadi banjir ini kemungkinan air ini bisa masuk area-area lokasi sini ya. Jadi kita perlu waspada ya di sini. Ya ini untuk sebagai bahasan untuk mengenai saya selaku Ketua Senja Majapahit Channel ini, untuk menyimpulkan menyikapi adanya pohon akar seribu yang banyak digemari oleh masyarakat dan teman-teman anak muda ya di lokasi pohon akar seribu ini ya. Mungkin ini loh ratusan akar ini ya, ribuan akar ini yang untuk bisa menyimpulkan ini disebut dengan pohon akar seribu ini. Jadi mungkin usianya ya mungkin bisa ratusan tahun ya ini kemungkinan. Kalau mungkin pohonnya ini jenis apa kurang tahu, ini nanti yang tahu ini perhutani ya. Jadi kita di sini saja bersama teman-teman kita ini sambil kita itu mencari oksigen yang ada di hutan ini, karena perlu kita itu menghirup oksigen yang dari tumbuh-tumbuhan ini. Jadi memang kita butuh oksigen ya, untuk juga tenaga agar kita menyerap tumbuh-tumbuhan itu, kita untuk sehat lah untuk badan. Karena kalau kita tidak menyintai alam ini, wah kita yang susah ini ya, kita yang susah. Jadi kita perlu menyerap oksigen dari tumbuh-tumbuhan dari alam ini agar kita itu tubuh kita itu juga sehat. Karena juga jalan kaki dari sana pun kita membutuhkan tenaga ya, serapan. Dan saya yakin kalau kita tidak menyintai alam ini, umur manusia mungkin tidak rata-rata tidak sampai umur ratusan tahun ya, mungkin antara 80 tahun sudah. Ini kita tidak mendisi tidak mendahului Tuhan ya, tapi kita hanya bisa menyikapi seperti itu saja. Umur manusia tidak sampai 90 tahun atau 85 tahun. Saya bisa menyimpulkan situ kalau kita kurang oksigen menyerap dari alam ya, tumbuh-tumbuhan ini. Dulu juga banyak itu teman-teman itu yang mendaki di pesisiran gunung atau apa itu, sering kadang-kadang itu mendaki itu kalau malam itu dia tenaganya lemah ya. Mungkin itu daya serap dari tumbuh-tumbuhan ya yang menyerap, karena oksigennya tumbuhan itu sangat istimewa ya, menyerap tenaga juga ya.
Jadi kalau kita mengukur dari tumbuhan batang ini menyerap daya itu sangat istimewa ya. Yuk ikuti terus perjalanan kami di senja berikutnya. Nah, cukup akhiri sampai di sini perjumpaan kami ya di Senja Mojopahit Channel. Salam pesona Nusantara.